Pemanasan dulu. Help me. Hai semuanya, balik lagi sama gue Eta Beta di Mukbang. Kita hari ini bakal mukbang semuanya coklat, semuanya yang manis-manis. Gue penggemar banget coklat. Gue mendingan makan coklat daripada makan permen. Kamu mendingan coklat atau permen? Coklat dong. Ya, coklat is the best. Dan seperti biasa, kita bakalan juga cerita kisah kriminal hari ini. Dan kisah kriminal hari ini agak-agak nyeremin. Bukan horor, tapi lumayan berdarah-darah. Tapi kita bakal mulai ceritanya setelah kita cobain ini ya, semua makanan coklatnya. Dan sebenarnya gue tadi pas lagi setup nggak tahan, gue pengen makan, jadi gue udah makan. Yang ini isinya marshmallow, and this is my favorite, enak banget. Bawahnya ada biskuit, luarnya ada coklatnya, terus dalamnya ada marshmallownya. Makan. Jadi yang ini biskuit, biskuit coklat. Ada dalamnya biskuit coklat. Permen gummy, yang ini yang tadi gue bilang. Yang ini marshmallow biasa. Yang ini biskuit, tengahnya ada coklatnya. Some pretzel, soalnya kita ada melted coklat di bawah. Ini tuh ada Dip. ada kelapa ya kayaknya. Apa nih yang ini? Ya, yang biskuitnya. Iya, kayaknya ada kelapanya. Biar lebih sehat gitu. Ada seratnya sedikit. Sama batangan coklat. Sama ada teh juga di bawah. Gue mulai aja ceritanya. Ceritanya ini terjadi di 2010. Dan ceritanya ini tentang Nikki. Please. Jayus. I'll accept. Keras tapi. Oh ya? Oh iya loh. Kayak makan karet. Jadi ceritanya tadi 2010 di Amerika terjadi kepada satu ibu namanya Nikki Whitehead. Ibu, tapi sebenarnya dia masih muda banget sih. Dia sebenarnya masih 34 tahun dan dia punya 2 anak remaja, dan 2 anak remajanya ini kembar, cewek dua-duanya. Nah, 2 anak remajanya ini sekitar umur 13-an. Dan kelihatannya mereka keluarga yang baik gitu kelihatannya. Tapi memang ini si Nikki sendirian sih, memang gak ada suaminya. Jadinya ya mereka cuma bertiga doang. Jadi si anak kembarnya ini namanya Tess and Jazz. Dan Tess and Jazz ini pada suatu hari mereka pulang ke rumah. Terus habis itu pas mereka buka pintu rumah, kok tiba-tiba ada blood, ada darah di bawah. Terus mereka ngikutin kan. Soalnya kan biasanya kalau rumah di Amerika gitu semuanya bawahnya karpet. Jadi di karpetnya ada darah sedikit, ada darah lagi. Terus habis itu di dapur juga tiba-tiba ada darah banyak banget. Mereka ngikutin, tetap ngikutin darahnya kan. Mereka juga udah mulai, aduh, maminya di mana? Soalnya maminya mestinya di rumah, si Nikinya ya di rumah mestinya. Mereka ikutin ke kamar mandi, dan di kamar mandinya, di bathtubnya, mereka nemuin maminya di situ udah berdarah-darah semua. Cuman pakai pakaian dalam doang. Terus habis itu udah kelihatan kayak luka tusuk gitu, dan tusuknya kayaknya berkali-kali gitu, soalnya darahnya benar-benar di mana-mana. Terus mereka langsung histeris dan langsung panggil polisi dan bilang, oh, ini ada sesuatu terjadi sama mami kita, please come. Jadi mereka benar-benar histeris. Kasihan banget deh. Terus habis itu sebelum kita carry on ke cerita bagaimana selanjutnya, kita lihat dulu latar belakangnya si Nikki ini. Jadi si Nikki ini pas lahir, dia lahirnya di keluarga yang gak baik. Jadi dia sebenarnya lahir di penjara. Soalnya maminya tukang obat. Ngobat. Ngedrugs. Tukang obat. Bahasa Indonesia ngedrugs ya. Terus habis itu jadinya dia waktu masuk ke penjara, dia udah hamil dengan si Nikki ini.
dan akhirnya si Nikki lahir di penjara. Maminya tetap ada di penjara setelah si Nikki-nya lahir, dan Nikki-nya akhirnya di luar dibesarin sama neneknya, dan ya lingkungannya nggak baik lah, kurang ada disiplin gitu segala, dan akhirnya akibatnya pada saat dia umur 17 tahun dia langsung hamil dan hamil dengan si kembar ini. Jadinya setelah dia tahu bahwa dia bakal melahirkan anak, dia langsung merubah semuanya. Dia nggak mau anak-anaknya bakalan seperti dia gitu loh. Dia nggak mau anak-anaknya hidup di lingkungan yang nggak bagus gitu. Jadinya dia benar-benar pindah ke daerah lain, ngebesarin anak-anaknya, dikasih semuanya pokoknya anak-anaknya, dikasih belajar piano, dikasih belajar nari juga, dikasih semuanya macam-macam, rambutnya semuanya selalu bagus, bajunya selalu semuanya rapi, make up, pokoknya benar-benar kelihatan sebagai keluarga yang benar-benar proper banget gitu. Dan dia udah cukup berhasil gitu. Anaknya semuanya nilainya selalu A, nilainya selalu 100 gitu. Pokoknya bener-bener bagus banget, dan mereka bener-bener pengen masuk ke universitas Harvard. Harvard itu kan yang salah satu yang paling top kan kalau di Amerika. Jadi ya begitulah, itu latar belakangnya dia gitu. Oh, dicocol juga enak. Very good. Very good. Dia habis stick coklatnya. Habis. Lagi punya. Lucu pengen. So good. Nah, terus kita balik lagi ke cerita di mana dianya udah meninggal, polisi udah datang ke rumahnya, Tess sama Jess dibawa ke tempat polisi kan, soalnya harus ditanyain kan kronologisnya gimana. Dan selama mereka benar-benar histeris kan, selama di mobil polisinya, salah satu anaknya ada yang tiba-tiba kayak gigit-gigit gitu, dia gigit-gigit tangannya sendiri. Sampai si polisinya nanya, kenapa kamu? Oh, gue memang kalau misalnya gue lagi stres, gue suka kayak gini gitu loh, gue suka gigit. Ya, serem terus, banget. Iya, makanya serem banget. Maksudnya, terus habis itu berdarah atau gimana? Sampai ada bekasnya gitu lah. Gitu, jadi gigit. Terus habis itu ya udah polisinya nggak nanya-nanya lagi. Setelah itu terus habis itu udah sampai di tempat polisinya, terus baru ditanyain lah mereka, gimana kalian hari ini ngapain aja, coba ceritain dari pertama gimana caranya pas kamu ketemuin mami kamu. Terus mereka bilang, oh ya kita ke sekolah, kita telat 10 menit karena kita harus jalan kaki, tapi kita biasa aja pulang ke rumah, terus habis itu tiba-tiba lihat maminya gitu loh di situ. Terus yang si Tess sama Jess nggak tahu adalah pada saat mereka lagi diinterogasi, polisi-polisi yang lainnya pada ngeliatin rumahnya kan. Tentu saja kalau kayak gitu kan diliatin kan, kira-kira nih terjadinya gimana, darahnya ada di mana aja sebagai bukti gitu segala. Terus habis itu si polisi-polisinya ini mulai melihat kok ada yang aneh gitu loh, kok ada yang aneh dari percikan-percikan darah ini gitu loh. Soalnya salah satu yang mereka lihat adalah tempat cuci tangan yang di kamar mandinya itu dibersihin semua, bersih sama sekali, nggak ada percikan darah sama sekali. Jadi kayak aneh gitu loh, padahal di pinggir-pinggirnya semuanya ada darah-darah, cuman yang di tempat cuci tangan bener-bener bersih sama sekali. Terus habis itu pas mereka masuk ke kamar si Tess sama Jess, mereka masuk ke kamarnya, terus mereka buka kotak sepatu. Di dalam kotak sepatunya mereka ketemu sepatu boot, dan di dalam di luar sepatu bootnya ada darah, tapi udah di dalam kotak. Dan setelah dibukain sepatu bootnya, mereka masuk ke dalam, tangannya masuk ke dalam, terus mereka keluarin ada tisu. Di dalam tisunya ada potongan rambut orang, segenggam rambut orang gitu. Dan kelihatan itu kayak baru
dicabut gitu loh. Dijambak gitu. Dijambak terus ditaruh di dalam tisu ini dan dimasukkan ke dalam sepatunya. Tapi ya maksudnya aneh dong, kenapa barang yang ada darahnya di dalam kotak? Why? Makanya mereka jadi kayak ini pasti ada yang aneh gitu loh di sini, bukan kemungkinan besar bukan kerjaan orang luar, kemungkinan kerjaan orang dalam. Iya. Jadi si polisinya ini mereka mencoba tanyain lagi si Jazz sama Tess, terus yang mereka mulai aware, yang mereka mulai sadar juga si Tess sama Jazz ini kayak ini my mommy, mau mama dan mau nenek gitu, kita nggak bisa lagi, tapi nggak ada air matanya. Jadi mereka cuman tapi nggak ada air matanya. Jadinya si polisinya pada, hah, ini beneran nggak sih? Ya anyway, Air mata buaya. air mata buaya. Dan tapi parahnya setelah itu mereka dilepasin. Oke. I tell you why. Nanti gue bilang. Beneran marshmallow sama coklat pas, cocok. Wah, mulai mengeras nih coklatnya. Ini dong. Suka nggak kalian kayak gini? Pakai teh, biskuit, Mario Regal biasanya. Jadi mereka dilepasin sama polisinya, dan selama 4 bulan ke depan mereka masih hidup seperti biasa, masih ke sekolah. Mereka bahkan pergi ke pesta, apa sih namanya, pesta promnya mereka gitu loh, pesta akhir tahun kalau mau lulus, kalau hampir lulus gitu. Mereka masih pergi, masih senang-senang. Mereka tinggal sama omanya, sama neneknya sekarang. Tapi selama 4 bulan itu polisi-polisi pada mengambil bukti-bukti, mengumpulkan bukti-buktinya semua. Kan mereka udah tahu dari darahnya itu, dan dari mereka nggak nangis, tapi kan itu bukan bukti bener-bener konkret banget. Dan ternyata bukti yang konkret banget adalah dari otopsi si maminya. Jadi si Nicky-nya ini kelihatan bahwa dia ada pernah gigit orang, jadi ada darah sama ada rambut sedikit di antara sela-sela giginya dia. Terus habis itu setelah dilihat, inget kan anaknya kena, yang ada satu yang suka gigit-gigit itu? Iya. Dia memang ada luka di sini, ada lukanya. Jadi kalau kata polisinya, dia tuh mencoba mengcover, mencoba menyembunyikan itu karena dia tahu dia digigit sama maminya kan. Kalau ditanyain sama polisi, kenapa nih? Jadi dia coba gigit dirinya sendiri supaya dia bisa bilang kalau itu dia yang gigit. Tapi setelah dicek si si rambut di antara giginya itu siapa? Itu rambutnya anaknya. Jeng. Ya udah, itu kayak udah slam dunk, udah pasti mereka kena gitu loh. Dan akhirnya mereka ditangkap. Mereka nggak ngaku kalau mereka salah. Mereka nggak ngaku sama sekali. Terus habis itu mereka harus nunggu sidang kan, soalnya kalau nunggu sidang kan memang lumayan lama. Yang ini rasa Coca-Cola. Mereka nunggu sidang 4 tahun. Dan selama 4 tahun itu akhirnya mereka, sebelum mereka dapat sidang, mereka akhirnya bilang ke polisinya kalau mereka mengakui bahwa mereka yang bunuh maminya. Jadi ya mereka, setelah mereka udah lebih gede, udah mulai remaja, mereka udah mulai mau bebas gitu loh, mau melakukan semuanya sendiri, mau punya pacar, mau gini, mau gitu. Tapi si Nicky-nya sebagai mami yang nggak mau anak-anaknya merasakan apa yang dia rasakan lagi,
Jadinya dia banyak disiplinnya gitu loh. Jadi dia banyak bilang, oh nggak boleh punya pacar terlalu muda, dan mereka masih 13 tahun juga gitu loh. Jadinya ya jangan. Dan mereka kadang-kadang katanya suka menyusup keluar malam-malam untuk ketemu sama pacarnya. Oh my goodness. Anyway, baru 13 tahun. Ya udah kayak gitu. Akhirnya mereka nggak suka sama maminya, dan akhirnya mereka akhirnya mereka apa mereka bersepakat ya, mereka bersepakat untuk ngebunuh maminya. Jadinya semuanya udah direncanain sama mereka berdua supaya mereka bisa tinggal sama omanya, sama neneknya. Ya udah, akhirnya mereka dipenjara. Mereka dipenjara itu 30 tahun. Dan untungnya mereka masih bisa sekolah. Maksudnya sekolahnya dalam penjara. Salah satu dari mereka, gue lupa sih Tess atau Jazz, ada yang lulus SMA-nya di penjara. Oh, jadi bisa mereka ya di sana wisuda. ya Iya, gitu kalau ya? di Amerika kayaknya kayak gitu deh, mereka bisa. Dan aduh, kalau lihat videonya ya, dia tuh bener-bener kayak proper banget, rambutnya licin, pokoknya bener-bener make up, bener-bener nggak kayak kriminal sama sekali, tau nggak? Jadi kalau misalnya nggak tahu gitu loh, kalau sebenarnya mereka tuh sadis banget, kelihatannya normal banget, kelihatannya cantik gitu loh, gue yang aduh gila. Dan si neneknya ini di interview juga pas lagi wisudanya ini, dan neneknya bilang, oh ya saya masih bangga sama mereka, saya masih bangga mereka bisa begini gitu loh. Hah? Kok Iya, bisa sih? iya, bangga kalau Bangga mereka di penjara? Oh, bisa di wisuda, Oh, walaupun di penjara gitu. Tapi I see. maksudnya neneknya masih bisa bilang kayak gitu juga gitu loh. Hmm. Padahal sebenarnya kan mereka ngebunuh anaknya si neneknya ini kan sebenarnya. Tapi masih bisa kayak gitu. Ya, semoga kalian enjoy sama cerita hari ini. Komen di bawah kalian lebih suka sama yang coklat atau lebih suka permen. Kayaknya banyak kan mestinya doyannya coklat ya. Ya nggak sih? Nggak tahu deh, atau gara-gara gue sama suami aja yang doyan coklat. Komen di bawah kalian paling suka brand yang apa, dan kita mungkin coba juga. Thank you, semoga kalian enjoy, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye-bye. Semoga kalian enjoy, dan aduh, kayaknya gue ngomongnya semoga kalian enjoy. Cut. Nggak habis